Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar. Dan kali ini saya sedang berada di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Dan pada bulan suci Ramadan kali ini kami memiliki program cerita para kiai. Dan rencananya kami akan masuk ke dalam Ponpes Bahrul Maghfirah untuk mengetahui lebih dekat Ponpes Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang ini, terutama untuk ngobrol dan berbincang langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, yakni Profesor Dr. Kyai Haji Muhammad Bisri. Yuk ikuti perjalanan kami di sini. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar yang kali ini akan memandu Anda dalam program Cerita Para Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengetahui lebih dalam tentang kiai yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Kyai Muhammad Bisri. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang. Beliau dikenal sebagai akademisi, guru besar teknik pengairan, serta tokoh pendidikan dan inovasi yang ada di Kota Malang. Selain itu, beliau juga merupakan mantan rektor Universitas Brawijaya pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, Assalamualaikum Prof. Bisri. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Prof? Baik-baik Mas Rizky. Nah, jadi gini Prof, sesuai tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentang cerita para kiai. Nah, mungkin bisa diawali Prof, masa kecil Prof. Bisri dulu seperti apa Prof? Ya, saya ini lahir di daerah dulu namanya Betek ya. Oh, Betek. Betek. Sekarang Jalan Maijen Panjaitan atau Penanggungan. Penanggungan. Saya kecil di situ. Orang tua saya itu seorang kiai kampung ya, ulama kampung situ yang memang sejak kecil beliau sudah membimbing masyarakat dan seterusnya. Kemudian saya kecil itu kan saudara saya itu ada 9, jadi totalnya 10. Tapi saya ini sejak kecil saya tidak tahu diminta abah saya itu sekolah di agama. Oh, gitu. Sehingga saya SD itu dulu namanya SD Latihan 3 PGAN Jalan Bandung. Oh, di Jalan Bandung. Yang sekarang berubah jadi MIN, Madrasah Ibtidaiyah. Dulu itu sekolah saya. Jadi saya di PGA. Sampai PGA SD selesai sampai setara SMA, dulu namanya PGA 6 tahun. 4 tahun sama 2 tahun, bukan 3-3. 4 tahun terus 2 tahun, jadi 6 tahun sampai selesai SMA. Dulu saya memang diminta oleh abah saya untuk melanjutkan ke UIN. Tapi saya PGA yang 6 tahun tadi, yang setara SMP itu, saya kelas 3 PGA. Itu dibully sama teman-teman. Karena saya ini hobinya olahraga, main bola kan. Zaman dulu kan olahraganya anak muda kan main bola. Saya ikut main bola di klub Indonesia Muda, masih waktu IM ya Prof? IM. Nah, terus dibully sama teman-teman banyak di kampung. Sekolah PGA katik dadi mudin ta. Jadi dulu tuh saya diolok-olok sama teman-teman. Akhirnya nggak kuat saya. Pindah ke SMA. Tanpa sepengetahuan orang tua saya dulu itu. Saya pindahkan dulu sekolah masih muda ya, tahun 70-an kan masih. Saya pindah ke SMA NU namanya. Sekarang Salahuddin. Oh, Salahuddin. Nah, dulu namanya kan SMA NU. SMA NU. Dari PGA kelas 3, saya ujian persamaan dulu, baru pindah ke SMA NU, terus berubah menjadi SMA Salahuddin. Nah, jadi kelihatannya bahasa itu ingin saya jadi orang ahli agama. Tapi saya ini melengkor aja. Jadi saya kecilnya sampai SMA, terus baru kuliah. Kuliah mulai tahun 79 saya masuk ke teknik.
Saya teknik, kenapa? Saya sebenarnya suka di manajemen ekonomi. Tapi waktu itu di UB belum negeri 100% kalau nggak salah. Saya masuknya masih berdasarkan ranking sumbangan. Saya masuk ke manajemen Fakultas Ekonomi. Karena orang tua saya kiai kampung nggak kalah sama ranking yang bayar tinggi-tinggi. Kami nggak lulus, saya kuliah ke Widya Agama ngambil ekonomi, manajemen, karena saya suka manajemen. Terus tahun berikutnya saya nyoba kembali ke UB, cari jurusan yang sepi. Golek ketemu teknik pengairan, saya juga ngerti ini apa itu. Daftar aja karena cari yang sepi peminatnya. Akhirnya keterima sendiri, jadi selanjutnya terus kuliah di teknik pengairan. Setelah itu saya tahun 96, saya ada teman saya pingin buat pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini, waktu itu saya matur ke abah saya, ada teman ngajak buat pondok pesantren. Ya wis, gawe wong kayak kebaikan. Buatlah saya di sini beli tanah. Sama jamaahnya abah saya, 500 meter. Tahun berapa waktu itu? Tahun 96. Notarisnya saya masih ingat di Notaris Rudianto. Namanya Yayasan Al-Ma'rifat. Al-Ma'rifat. Nah, setelah itu berdiri sampai tahun 98 baru saya bangun satu. Itu ada sejarahnya itu, ada satu lokal yang hari ini itu masih ada. Tahun 98 saya bangun. Selesai, terus adik saya ini kan alumni dari Tebuireng pesantren. Saya kan bukan lulusan pesantren. Terus adik saya minta, Mas tak kelolani ya pondok ya wis gak apa-apa, saya matur apa, ya wis kelola. Nah, dikelola adik saya. Dirubah namanya Pondok Pesantren Bahrul Mafiroh. Saya balik ke kampus, balik jadi akademisi. Balik ke kampus. Terus baru tahun 8 terus perjalanan saya jadi dosen muda, jadi doktor, profesor, terus saya jadi dekan Fakultas Teknik tahun 2013. Jadi dekan. Sebelumnya jadi ketua jurusan, jadi sekretaris jurusan lah. Bertahap. Terus saya jadi dekan 2013-2014. Dalam proses dekan ini saya diminta teman-teman nyalonkan rektor UB. Rektor UB akhirnya ya saya sebenarnya terpaksa aja nyalonkanlah jadi rektor. Menang. Terpilih. Tahun 2014 jadilah saya rektor Universitas Brawijaya sampai 2018. Tahun 2017 adik saya Sedo Gus Lukman yang semula lahannya ini hanya 500 dikelola beliau sampai hampir 4 hektar, 3,8 hektar dikelola beliau. Tapi modelnya model salah bener. Betul akhirat tok istilahnya. Pokoknya anak-anak ngaji, puasa, riyadhah itu. 2017 itu beliau sedo, tidak punya putra. Nah, saya masih rektor. Nah, pengurus ke rumah minta supaya saya yang melanjutkan, mengelola kembali. Sebenarnya kan saya yang ngelola awal. Ngelola kembali. Kemudian adik saya memang sebelum meninggal itu sebulan sebelumnya itu saya diajak keliling sini. Padahal selama ini saya tidak pernah ke pondok kalau nggak ada undangan penting. Memang saya sengaja supaya tidak ada 2 pimpinan. Nanti kalau saya sering ke sini, pengurusnya bingung, zamannya bingung, sing dadian sapa iki. Nah, saya memang sengaja tidak mau ikut-ikut. Baru 2017 sebelum Gus Lukman Sedo itu saya diajak pondok ini keliling. Saya lihat besar sekali. Ya, tapi bangunannya nggak seperti ini kan, masih yang bangunan kuno. Pendidikannya juga masih pendidikan ya. Akhirnya beliau bilang, Mas, habis ini bantu saya untuk ngelola pondok. Saya bilang, saya masih rektor, nggak mungkin. Ya setelah rektor tak bantu. Pokoknya ngotot saya suruh bantu. Nanti nek sore saya dibuatkan ruang sama beliau. Di belakang sana, tak kena ruang Mas, sama cek ngantor nanti. Bukan di sini ya, Prof? Bukan di sini, ini kan baru kali. Masih baru. Yang di bangunannya adik saya. Setelah itu sebulan beliau sedo. Jadi itulah seperti wasiat ini. Pesan gitu, Prof. Pesan bahwa saya
kelihatannya suruh ngelola ini melanjutkan beliau ya. Akhirnya ya karena pengurus juga minta saya, akhirnya ya sudahlah saya kelolanya ini supaya nanti bisa mungkin lebih bisa berubah karena saya punya bekal akademisi, bekal birokrasi, bekal agama sejak kecil. Ya ini kan memang suka hobi belajar ilmu agama. Karena saya di kampung juga jadi ketua tahlil, ketua tiba, jadi pokoknya anulah dianggap orang paham agama karena memang mulai PGA saya belajar ngaji, itu saya hobi memang sejak kecil itu tentang ilmu agama Islam. Menarik sekali nih Prof, cerita Prof mulai kecil sampai akhirnya menjadi rektor hingga akhirnya menjadi pengasuh Ponpes Harun Mafiro nih Prof. Nah Prof, kembali lagi ke masa kecil waktu itu. Siapa sih Prof yang membantu Prof untuk membentuk karakter atau cara pandang pemikiran Prof waktu kecil itu siapa Prof? Karena Prof kan juga memiliki hobi yang unik juga Prof ya? Iya, olahraga. Itu siapa, Prof? Jadi gini, kalau olahraga itu dipengaruhi lingkungan. Kebetulan olahraga di lingkungan tempat saya tinggal itu hobinya main bola, voli. Malang itu mesti voli bola itu, mana-mana bola, basket belum populer seperti itu ya. Itu sehingga saya ya dua kalau sore mesti main bola tiap hari itu. Tapi saya malam ngaji, saya memang dari abah saya. Jadi saya dibentuk karakternya tentang Islam itu dari abah saya. Saya juga ngaji ke abah saya. Ya, jadi saya ngaji tentang ilmu ilmu akidah gitu. Kalau saya ngaji Quran itu kan ada musola di tempat saya dekat musola, jadi saya ngaji Quran. Jadi kalau malam saya pasti kegiatannya agama. Kalau pagi sekolah, sore itu mesti olahraga. Kalau nggak bal-balan main voli, itu rutinitas saya. Sehingga karakter itu terbentuk olahraga karena lingkungan. Apalagi sekolahnya saya di SMA Salahuddin dulu juga olahraga yang paling menonjol kan dominan, terutama main bola. Nah, terus di rumah saya karakternya agama dibentuk oleh orang tua saya. Nah, ini juga menarik loh, Prof. Kan Prof juga menjadi seorang rektor waktu itu ya, terus juga mengasuh Ponpes. Nah, Prof, dalam membentuk cara pandang jenengan untuk membangun atau mengelola pesantren ini seperti apa, Prof? Waktu itu? Ya, jadi saya waktu itu sudah melihat adik saya mengelola pesantren. Ya, tapi saya nggak ikut-ikut karena saya nggak mau mempengaruhi pemikiran beliau. Begitu saya jadi tahun 2017, saya ini sudah mulai kesini lihat-lihat. Nah, ini dulu nggak ada ruangan ini, jadi masih sepi, masih kosong. Saya lihat, karena saya masih rektor, masih repot. Saya harus berpikir untuk merubah pemikiran tentang pondok pesantren. Saya ingin ada perubahan mindset. Karena awalnya adik saya itu, santrinya itu diambil dari mana-mana dan gratis. Hanya bayar uang makan ya, hanya bayar uang makan gratis dari Lampung, dari mana di sini. Terus mereka ansik memang belajar Islam, hanya kitab-kitab belajar itu ya. Jadi memang arahnya memang ya kayak pondok-pondok zaman dulu, sehingga sekolah formalnya tidak begitu teropeni. Saya terus masuk, saya bilang kan dulu itu anak-anak juga nakal-nakal yang mondok di sini. Jadi mungkin terpengaruh oleh pondok-pondok zaman dulu bahwa justru pondok itu tempat pendidikan anak-anak nakal. Ya, di situ seperti itu jadi kiai kan itu. Terus saya begitu di sini saya bilang nggak bisa, pondok itu adalah tempat mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Bukan penitipan anak-anak nakal. Anak nakal itu kewajiban negara loh, saya bilang gitu. Kalau sebagian ya bolehlah, tapi kalau semua nakal terus seperti apa Islam nanti? Ya nanti ada yang jadi, ada yang enggak itu gimana? Dia mondok tapi nakal. Ya saya rubah mindsetnya bahwa pondok itu tempat orang mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Sehingga kita harus ada saringan. Jadi itu mindset saya rubah dulu. Nanti saya nggak mau dari yang pondok sini harus ada seleksi. Nah, terus kedua tentang pondok ini, saya bilang pondok ini juga harus mengakomodasi orang ilmu-ilmu yang bersifat praktis untuk bekal dunia, ilmu kauniyah,
tidak hanya ilmu syariah. Jadi kan di banyak pendapat ilmu dibagi dua, syariah dan kauniyah, ilmu duniawi dan akhirat. Saya bilang, sebenarnya ilmu dunia itu juga bisa jadi ilmu akhirat. Karena Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati ja'alna fil ardi khalifah. Kita jadi khalifah, lek jadi khalifah, wakil Tuhan mengurusi bumi. Lek ilmu agama itu kan nggak cukup. Harus ilmu umum. Kalau nanti kita nggak bisa ilmu umum juga, nanti orang Islam ketinggalan. Masa orang Islam nanti nggak bisa mayungi bumi, nggak mesti dunia. Karena dia malah ketinggalan dunia, Islam harus terus memayungi dunia. Sehingga saya berpikir ini Islam harus dibawa ke pendidikan yang tinggi. Karena Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, jadi standarnya harus tinggi. Ya mungkin saya kebiasaan berpikir akademis ya. Ya. Harus standarnya tinggi, jangan Islam itu standarnya rendah, nanti diketawain saya bilang itu. Makanya saya di sini punya tagline, di sini pondok ini harus mengelolanya ikhlas dan profesional. Tidak hanya ikhlas tapi profesional. Jangan profesional tanpa ikhlas, ini nggak jadi ibadah. Jadi ikhlas dan profesional. Profesional itu ya jadi standarnya tinggi. Prof, jadi ini arahnya ke ponpes modern ya, Prof ya? Bisa Kalau dibilang seperti itu, Prof? iya, Atau seperti apa? saya sebetulnya tidak modern ya. Islam itu memang menangi zaman. Islam itu agama yang menaungi zaman. Coba bagaimana Islam menaungi orang ibadah di Kutub Utara. Bagaimana Islam itu hadir menaungi kehidupan di Amerika. Bagaimana Islam itu di pedalaman di Papua. Jadi sebetulnya kan Islam itu ya tidak modern, ya pokoknya dia menaungi zaman. Menyesuaikan. Iya, rahmatan alam, dia naungi terus di mana-mana. Jadi dunia harus menyesuaikan Islam yang membimbing. Islam membimbing bagaimana kehidupan mengabdi kepada Allah itu kalau kita kondisi di kutub. Bagaimana membimbingnya Islam itu. Jadi apakah itu modern? Enggak juga kan. Sebetulnya ya itulah posisi Islam. Karena Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi, yang rahmatan alamin. Dia menaungi segala zaman dan sekolah tempat. Ya, jadi jangan terus kita ini beringin Islam itu kayak di hanya Arab Saudi loh lah. Terus yang di kutub gimana? Yang di Papua gimana? Yang di daerah enggak pernah ada enggak pernah tenggelam Swedia, itu gimana? Itulah hadir sehingga saya bilang kondisi ini pun ini bukan modern, tidak modern. Islam harus seperti ini, standarnya harus tinggi, bukan mewah loh, tinggi standarnya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Iya, Islam nanti menuntun zaman. Gimana hukum orang nonton bioskop? Kan itu dituntun oleh Islam. Bagaimana hukum kita ke mall? Itu kan dituntun Islam. Bagaimana hukum berbisnis? Bagaimana hukum tanaman kita menanam, mengolah hutan? Itu Islam harus hadir menaungi semua itu. Jadi tidak hanya sekedar Islam itu ta'abud hanya ibadah aja. Ibadah itu kok misalnya sholat aja. Jangan ta'aluk hanya berpikir, tapi tahaluk jadi budaya. Ya. Prof, kurikulumnya Prof di Ponpes ini juga mengikuti perkembangan zaman, Prof. Karena setahu saya dulu waktu pernah liputan di sini kan ada laboratorium digital dan AI ya, Prof. Ya. Seperti apa, Prof? Jadi gini, saya yang ilmu akhirat, ilmu syariah, saya ngikuti sanatnya Tebu Ireng. Jadi kami dengan Gus Kikin sudah kerjasama MOU bahwa sanad ilmunya adalah Tebu Ireng, karena adik saya alumni Tebu Ireng. Dan banyak pengasuh ini yang alumni Tebu Ireng. Sehingga kitab-kitab kuningnya ya sama lah. Bahkan penasihat pondok sini sekarang lagi ngajar di Tebu Ireng. Ngajar tentang Taskeh Bukhari kalau nggak salah. Hadis Bukhari. Jadi kami ke sana. Kitab kuningnya ya kita sudah mendalam lah ya, sudah normal seperti pondok-pondok yang dulu. Nah, sekarang saya tambahi ilmu duniawi, ilmu kauniyah walaupun itu praktis, tidak masuk kurikulum terlalu ansih. Ya. Yang saya masukkan karena gini,
orang kepingin sukses itu pakai ilmu. Sukses dunia harus pakai ilmu, sukses akhirat harus pakai ilmu. Berarti kita harus pakai dua-dua ilmu ini. Nggak bisa hanya ilmu akhirat. Nanti dunia kita terlantar. Tidak bisa hanya duniawi, nanti rugi di akhirat. Dua-duanya. Walaupun mungkin porsinya bisa beda. Nah, beriringan. Ya, contoh aja ini contoh ya. Contoh anak-anak ini di sini wirausaha tentang pembesaran lele. Nah, biasa pondok kan begitu. Saya sudah bilang, kamu nek pembesaran harus pakai ilmu perikanan, ilmu makanan. Tapi karena background-nya asli pondok, maka dikelolalah lele itu saya dapat bantuan itu dikelola. Dalam kurun waktu tertentu seharusnya panen itu malah kok nggak panen-panen. Sing anu itu besarnya kepalanya, badannya tetap kecil, berarti lele sombong. Karena tidak pakai ilmu tadi, ilmu dunia, ilmu perikanan. Nah, oleh karena itu di sini saya tekankan harus visi misinya adalah kita harus mandiri. Jadi membentuk SDM yang mandiri. Mandiri untuk menyiapkan akhirat, mandiri untuk menyiapkan hidup di dunia. Sehingga ini ditopang oleh wirausaha. Makanya di sini ada mata pelajaran wirausaha, kita punya balai latihan kerja. Ada program petani milenial, ada program pedagang milenial. Jadi diciptakan anak-anak itu supaya hidup dan dunia nanti kalau nggak ikut negara ya jadilah pengusaha. Makanya di sini ada BM Mart, ada Pertasop, ada usaha lili, usaha ayam, usaha bebek, ada rumah potong unggas, ada kowi, ada macam-macam lah. Supaya anak-anak bisa, nah terus ada BLK. BLK itu Balai Latihan Kerja, anak dilatih kerja juga. Packaging, bagaimana membuat lain-lain, supaya punya modal untuk kehidupan dunia. Nah, terus Roisa itu karena sekarang zaman digital, nah kita buatkan laboratorium digital dan artificial intelligence. Selain kita punya laboratorium multimedia kreatif. Ada di atas itu, ada studionya, anak-anak bisa belajar foto, organisasi wedding, itu ada di atas. Jadi lengkap. Rasa kampus ya, Pak? Iya, memang saya ingin mengkombinasi antara din dan sains. Walaupun sains adalah bagian dari adin. Jadi saya ingin semasa ini adalah karena kalau kita mau sukses dunia tanpa sains tidak mungkin. Maka saya ingin kehidupan kita ya kayak sukses di dunia, sukses di akhirat. Saya yang orang gini bisa jadi rektor. Itu kan tanda petik orang memandang saya sukses di dunia. Memandangnya ya, kalau saya kan biasa aja, itulah tugas manusia memang ya. Jadi saya ingin dua itulah nanti hasil dari output ini mandiri di dunia maupun akhirat. Ini juga menarik, Prof ya. Artinya kita juga harus berjalan beriringan. Nah, sekarang gini, Prof. Mungkin bagaimana sih, Prof, menjaga agar santri ini tetap kuat secara spiritual di tengah perkembangan zaman? Itulah latihannya di pondok ini. Di pondok ini, Bro. Latihan di pondok ini. Jadi nanti kalau jadi pilot, akidahnya kuat, sholatnya nggak pernah telat. Semuanya berbasis pada syariat Islam. Nanti jadi wali kota, nah itu tetap jangan terima, jangan korupsi, jangan itu karakternya dibentuk di sini. Makanya dia juga harus tahu hidup dunia di luar. Makanya ada digital, ya ada belajar marketing dia. Karena saya pingin anak-anak itu juga bahkan saya ini lagi mau ngerintis untuk kurikulum Cambridge di sini. Seperti apa itu, Prof? Cambridge itu standarnya kayak Cambridge di Inggris sana. Saya udah ketemu sama PJ Global, Pak Amin. Saya mau kunjungan ke sana, nanti kami akan ikut beliau. Metode pembelajaran Cambridge-nya. Bahasa Inggris, nanti suatu saat saya ingin di sini bahasa Arab. Jadi dua-duanya akan saya anukan, terutama bahasa ini sudah kita rintis untuk SD. Cambridge-nya ya. Mungkin insya Allah tahun depan sudah buka untuk kelas Cambridge. Kalau nanti berjalan, SMP-nya juga saya buka kelas Cambridge. Jadi saya ingin tadi sains dan din mau saya kombinasikan di pondok ini. Menarik sekali ya Tribuners ya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Bisri ini, Prof. Nah, Prof, mungkin Prof, kalau kita berbicara masa depan, Prof ya, menurut jenengan harus seperti apa sih pesantren-pesantren di Indonesia ini, Prof? Seharusnya pesantren ini harus
harus menjadi tempat pengembelengan ilmu akhirat dan sebagian ilmu dunia dalam rangka pembaharuan pemikiran Islam. Seperti Imam Ghazali, seperti banyak Al-Jabar, itu kan akidahnya kuat, tapi dia penuh-penuh ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kalau Islam mau berjaya, Islam itu ya'lu walayula alaih, di atas. Kombinasi itulah diperlukan di era sekarang. Jadi di era sekarang diperlukan kombinasi antara sains dan din. Kalau itu jadi, karena makalah Imam Syafi'i jelas, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Semua pakai ilmu. Sains berarti. Saat Islam itu kan di Quran banyak sains juga. Tentang hujan, sains. Semuanya ada lengkap. Makanya mestinya kita sains dan adin bergandengan terus gini. Supaya kita bisa menemukan sesuatu. Saya kan menemukan sumur injeksi. Nah, itu kan satu inovasi sains ya, yang dan itu manfaat. Banyak loh inovasinya. Iya, sekarang COVID juga ada bilik. bilik ya. Terus saya sekarang yang terbaru SDBSI. Saluran drenase berbasis sumur injeksi, sudah keluar hakinya tahun 2025 November kemarin. Jadi saya memang menggabungkan sains dan din supaya posisi kita tuh jadi tinggi. Jangan Islam dianggap jadul nanti. Islam agama eksklusif, tidak inklusif. Islam harus memayungi semua zaman. Kita jangan alergi terhadap zaman sekarang. Justru kita payungi. Dibutuhkan sains. Baik. Prof, mungkin terakhir Prof, mungkin ada pesan, doa. Saya berpesan kepada para santri, jangan lelah untuk belajar ilmu agama Islam dan juga ilmu dunia. Gabungkan dua-dua ilmu itu supaya kita kalau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berbahagia hasanah di dunia dan di akhirat. Kita berdoa dua-duanya, tapi kita tidak pernah juga belajar sains. Nanti akhirnya kita seakan-akan keterbelakang di dunia ini orang Islam. Padahal Islam harus di depan, memimpin bangsa, memimpin negara, dan memimpin kebudayaan yang berdasarkan pada syarat Islam yang kuat. Apa yang disampaikan oleh Prof. Bisri ini bisa menjadi suri tauladan dan juga manfaat bagi para masyarakat dan tribuners dimanapun berada. Saya Rifki Edgar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, makasih. Iya, sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.